Pemenuhan terhadap akses sarana dan prasarana sanitasi aman merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pemerintah Indonesia saja belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan akses sanitasi aman sesuai dengan RPJMN dan SDGs. Untuk mengisi selisih anggaran tersebut, dibutuhkan keterlibatan pengusaha sanitasi untuk menghidupkan bisnis sanitasi. Kegiatan bisnis sanitasi dimulai dari penyediaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk sanitasi, jasa konstruksi jamban dengan tangki septik, hingga penyedotan lumpur tinja. Bisnis sanitasi ini juga melibatkan fungsi pendukung seperti jasa keuangan untuk pembiayaan sanitasi bagi warga yang membutuhkan, serta jasa pelatihan dan pendampingan bisnis atau Business Development Services Provider bagi pengusaha sanitasi. Rangkaian kegiatan itu membentuk rantai nilai bisnis sanitasi yang menghubungkan setiap pelaku dalam pasar sanitasi. Bagi warga yang telah memiliki kesadaran pola hidup sehat dan memiliki kemampuan ekonomi, dapat langsung berhubungan dengan pengusaha sanitasi terlatih untuk membangun jamban dengan tangki septik. Pengusaha sanitasi ini memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai pilihan jenis produk dan layanan sanitasi aman, sesuai dengan kemampuan keuangan rumah tangga. Bagi warga yang tidak mampu membayar dengan tunai, dapat berhubungan dengan lembaga keuangan mikro yang memiliki layanan pembiayaan sanitasi aman. Lembaga keuangan mikro tadi akan mengarahkan calon nasabahnya kepada pengusaha sanitasi yang telah mendapatkan pelatihan teknis pembangunan jamban dengan tangki septik. Selanjutnya, pengusaha sanitasi akan menyiapkan segala kebutuhan dan pembangunan jamban dengan tangki septik dan sarana pendukungnya sesuai permintaan pelanggan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pengusaha selaku pelaku bisnis sanitasi. Pertama, pemberian hibah pemerintah yang kurang mempertimbangkan data akses sanitasi dan sosial ekonomi. Warga yang tergolong mampu membayar ikut menerima hibah. Akibatnya, warga lain yang tidak mendapatkan hibah enggan untuk membeli fasilitas sanitasinya sendiri. Pelaku bisnis pun kesulitan memasarkan produknya karena warga lebih memilih menunggu hibah. Kedua, banyak warga yang belum memahami pentingnya kepemilikan jamban dengan tangki septik. Akibatnya, permintaan akan produk dan layanan sanitasi aman masih rendah. Ketiga, dari sisi pengusaha, kurang meratanya pengetahuan mengenai pembangunan jamban dengan tangki septik. Hal ini karena kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pedoman teknis bagi pengusaha sanitasi aman, khususnya jasa konstruksi, masih sangat terbatas. Keempat, kurangnya keterampilan pengusaha sanitasi dalam pengembangan bisnis dan promosi. Akibatnya, bisnis sanitasi tidak berkembang. Kelima, belum adanya kolaborasi yang kuat antara pengusaha sanitasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai target pemenuhan akses sanitasi aman. Ini karena ada anggapan bahwa kegiatan bisnis sanitasi dapat berjalan dengan sendirinya tanpa perlu penguatan dari para pemangku kepentingan. Untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan dan pasar sanitasi semakin kuat, maka pemerintah perlu menggunakan data akses sanitasi dan sosial ekonomi untuk menentukan lokasi hibah. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang potensial untuk menjadi pasar sanitasi tidak terganggu. Subsidi pintar akan mendukung penguatan pasar sanitasi dengan mengutamakan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan, serta membuka kesempatan bagi pengusaha sanitasi untuk menjalankan bisnisnya. Pada sisi yang lain, penguatan kapasitas para pelaku bisnis sanitasi berupa pelatihan dan pendampingan perlu dilaksanakan secara rutin untuk memastikan keterampilan dan kesiapan mereka dalam berbisnis di sektor sanitasi. Demikian juga dengan uji kompetensi pengusaha sanitasi yang perlu dibakukan dan dilaksanakan untuk menambah nilai tawar mereka dalam bisnis sanitasi. Penguatan ini harus didukung dinas terkait. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan BDS dalam melakukan peningkatan kapasitas bagi para pengusaha dalam bidang bisnis dan promosi agar usaha sanitasinya dapat berkelanjutan.
Penguatan rantai nilai bisnis sanitasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha untuk mencapai target akses sanitasi aman di daerah. Secara nasional, kampanye bersama untuk penggunaan jamban dengan tangki septik penting untuk digulirkan berbagai kementerian atau lembaga yang menangani sektor sanitasi. Jika rantai nilai bisnis sanitasi kuat dan bergerak, maka akan tercipta ekosistem bisnis sanitasi yang akan mendukung pencapaian target sanitasi aman sesuai dengan RPJMN dan SDGs. Dan cita-cita masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera dapat segera terwujud.